Sebelum kita mendoakan diri sendiri, doakan kedua orang tua. Karena apa? Anak tanpa mendoakan orang tua akan dicabut kebarokahan. Aduh, pinjam telepon deh. Mau nelfon ibu gue. Ya, 11, 12, 13 itu disebutnya hari tasyrik. Nah, maka hari Idul Fitri, hari Idul Adha, dan 3 hari tasyrik itu diharamkan berpuasa. Puasa apapun diharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah hari ini bertemu dengan Umi Yamsasni di acara Cherry Wish. Kita hampir memasuki yaitu bulan Syawal. Ini kita sudah di penghujung bulan Ramadan. Yang harus kita lakukan di penghujung bulan Ramadan yaitu kita bukan semakin melemah ibadah kita, justru harus semakin ditingkatkan. Karena Masya Allah di akhir-akhir Ramadan ini bahkan ada yaitu yang disebut malam Lailatul Qadar. Masya Allah itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka semua umat Islam pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Apa yang harus kita lakukan? Kita setar dari awal. Bukan berarti kita di malam-malam terakhir baru kita memulai, tetapi kita harus setar dari awal. Dan insya Allah apabila Allah memberikan panjang umur kepada kita semua, kita akan segera memasuki yaitu hari raya Idul Fitri, yaitu bulan Syawal. Syawal itu sebenarnya, Syawal itu artinya meningkat. Setelah kita berpuasa selama 1 bulan penuh, maka kita dipertemukan dengan bulan Syawal. Apa maksud dan tujuannya? Meningkat. Jadi ketika di bulan puasa kita bisa menahan sabar, kita bisa menahan amarah, kita bisa memperbaiki diri kita sebaik-baiknya, memperbagus akhlak kita, maka ketika bertemu dengan bulan Syawal kita harus semakin meningkat. Karena apabila begitu masuk di bulan Syawal kita malah melemah ibadah kita, kendor ibadah kita, berarti latihan di bulan Ramadan itu gagal. Maka kita semua, Umi mengajak kita semua, bukan hanya untuk diri Umi tapi kita semua. Yuk mari kita perbaiki ibadah kita. Keluar kita di bulan Ramadan yang tadinya mungkin kita bertadarus Al-Quran, maka keluar dari Ramadan ditingkatkan tadarus Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih? Yang sopan sih Loh, orang lagi di kan aku salim sama Umi. Tuh kan? Umi gimana sih? Loh, justru coba ulangi deh. Ayo coba ulangi. Ya. Perkara begitu aja diribet banget. Tapi dia nggak sopan. Masuk. Assalamualkum Umi. Waalaikumsalam Bagian aku kan? warahmatullahi Bagian aku wabarakatuh. nih. Ya, coba. Assalamualaikum Umi. Salam. Nah gitu dong. Senang banget tepuk tangan dong. Sudah hadir Umi di sini. Takut lupa, semuanya boleh dikasih lihat nama lengkapnya Umi biar lebih jelas. Supaya semua pemirsa yang pernah inget nih Umi pernah datang ke podcastnya kita dulu, sekarang datang lagi. Alhamdulillah. Iya, makasih Umi. Umi Gak bawa bosen-bosen ya Umi kesini ya Umi ya. Umi bawa apa Insyaallah. Umi hari ini Umi? Hari Umi malah ini minta tanya bawaan sih. Aku tuh selalu seneng ya setiap ketemu Umi itu karena Umi tuh selalu punya style yang keren. Jadi boleh berdiri Umi. Aku suka dengan touch fashionnya Umi. Dari atas, coba agak ke sebelah situ Umi biar kelihatan dari atas sampai bawah. Tuh Umi Yamsasni betul, cantik keren, tepuk tangan, stylish sekali Umi. Silakan Umi, silakan duduk. Sepatunya dong Umi coba lihat. Sadis keren tapi bagus Umi. Umi kalau misalnya dalam keseharian begini juga nggak setiap hari di rumah? ya kalau di rumah biasa sebagai ibu rumah tangga, tetapi kan apa namanya? Ya hampir setiap hari memang keluar ya menghadapi jemaah. Dress up begini keren sih iya, Umi. supaya begini kan, namanya penceramah itu sebelum kita
bertausiah, orang-orang mendengarkan apa yang kita sampaikan, dari datang aja mereka sudah memperhatikan. Betul sekali. Dari atas ke bawah mereka lihat. Betul sekali. Bukan bermaksud ingin dipuji atau apa, tetapi kan ketika menghargai, kita ketika kita membuat orang senang, maka itu juga ibadah. Dan itu yang tadi aku rasakan kan tadi waktu Umi datang kan aku baru sendiri ya Umi ya. Betul. Kan partner aku belum datang. Aku ngasih tahu. Oh yang lambat itu? Yang terlambat. Yang lambatnya setengah jam. Bener kan iya. Umi udah. Saya mau ngapain? Saya mau beres ini. Oh nanti santai aja. Jadi pada saat saya lagi nungguin partner saya tuh Umi yang setengah jam itu, terus lihat Umi datang langsung di sini tuh kayak sejuk gitu. Kenapa? Gitu, karena Masya Allah. melihat Umi datang dengan dress up yang sangat keren, Gitu, cantik Masya gitu. Allah, Masya Kan kita juga jadi merasa terhargai bahwa Umi datang ke acara ini, Umi bersiap dengan luar biasa. Iya, Udah betul. siap-siap, yang satu belum datang ya Mi. Betul. Tapi ya sudah. Lama lagi ya. Umi, Yes. apa? Kita sudah saling Buktinya kalau memaafkan ya. orang itu terlambat, Umi. Oh iya betul. Memang ada hukumnya. Kalau Umi. orang lambat itu berarti kan dia sudah positif, berarti tinggal diperiksa ke dokter. Itu kan kalau ini, Beda, itu kalau ini Umi. Tapi kenapa sih manusia-manusia itu kadang suka punya sifat, kadang ada orang-orang yang manusia ini sedikit yang mungkin bisa berhubungan dengan tausiah yang pernah Umi sampaikan gitu ya. Sifat-sifat manusia yang kadang suka males, telat gitu, itu bawaan atau bisa dirubah sih Umi? Bisa dirubah. Allah tidak merubah seseorang kecuali dia dirubah, merubah diri sendiri. Oh, jadi manusia. Iya, betul. Jadi iblis kemalasan tuh mesti diusir ya Umi? Jadi nyebut iblisnya jangan nengok ke kiri. Enggak. Jadi bisa dirubah sebetulnya Betul, Umi, betul ya? bisa. Tapi Umi ini sekarang lagi pas Lebaran yang kali ini, apa perbedaannya sama yang dulu Umi? Sebelum Yang jelas yang kalau dulu Umi Lebaran masih muda, kalau sekarang Nah, apa sih sebetulnya yang membuat Umi masih tetap bukan bertanggung jawab ya, masih tetap mencintai pekerjaan atau juga kemampuan Umi yang sekarang ini, dalam arti kata gini, masih rajin bertausiah gitu kan. Terus ide-idenya, ceritanya itu biasanya diambil dari pengalaman orang-orang sekitar, pribadi atau gimana Umi? ya kalau tausiah itu memang kan kewajiban kita tanpa batas. Iya Umi. Ya kan? Nah, bahkan semua kita itu sebenarnya ketika di rumah itu kan guru ya. Ustazah itu kan dengan bahasa kalimat bahasa Arab ya, bahasa kitanya kan ya guru gitu kan. Ya kita ini semua ya di rumah juga guru gitu kan. Nah, maka kalau Umi ya pribadi hanya sekedar menyampaikan dan berusaha apa yang disampaikan kita melakukan terlebih dahulu, karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Kabura maktan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Shadaqallahul azim. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah kepada orang yang hanya menyampaikan tapi dia tidak mengamalkan. Jadi harus keduanya ya. Ya, kalau bahasa kita mah mungkin omdok kali ya. Iya, omong doang gitu kan. Umi, coba boleh dia nih. kita lihat ke sana. Itu seperti Berarti nggak podcast Bu ini ya? bukannya podcast dong. Tapi Umi sekarang malah jauh lebih muda loh. Oh gitu ya. Kurus Apa gitu. ini Umi rahasianya Tapi Umi? kerennya sama, modisnya Iya, tetap modis. modis, stylist tetap Gitu. stylist. Iya. Sekarang kurusan nih. Ya memang karena kemarin itu berat badannya agak over gitu kan ya. Jadi agak dikurangin aja dikit lah gitu kan. Ibu juga tuh di situ. Apa? Sekarang bagus, kurusan. Itu di situ tadi lu belum telat ya? Oke. Dipanggil dong, dipanggil. Maaf, terus kalau mau di sini enggak ya udah. Umi, nah kalau lihat kalau pada saat tausiah gitu ya, mengambil contoh-contoh pengalaman cerita itu biasanya Umi mengambil dari mana sih Umi? Ya kalau untuk tausiah kan tentu kita apalagi kalau pengajian-pengajian rutin, nah biasanya itu ada kitab yang kita kaji, misalkan kitab Qudul Jen, karena kan begini, ada majelis-majelis talim Umi yang biasa Umi datangi, ada yang 1 bulan 1 kali, ada yang 1 minggu 1 kali. Nah itu kalau orang Sunda bilang menghanca gitu, ngehanca itu
Ya, you know Ngahanca? Aku kebetulan dari Bogor, tapi juga kurang ngertos. Ya. Jadi kalau misalkan minggu yang lalu kita sampai bab apa, berikutnya jadi bersambung gitu. Sambung nyambung. Nah itu kalau orang Sunda bilang mah Ngahanca gitu kan ya. Nah adapun kalau cerita-cerita, tuh kita kan mengambil dari hadis Nabi, dari kisah-kisah para sahabat dan lain-lain, kisah-kisah tentu yang menginspirasi gitu kan. Ya, entah untuk kehidupan sehari-hari, entah untuk masalah beribadah kepada Allah gitu kan. Ya dan lain-lain semuanya memang ada di sana gitu kan. Jadi terus kemudian juga kalau Umi kalau yang rutin-rutin, karena banyak orang yang ngaji itu mereka merasa bangga karena ngajinya sudah kemana-mana gitu kan. Tapi ternyata bab wudu saja banyak yang tidak tahu gitu kan. Apa tadi? Bab wudu tentang berwudu yang sebenarnya gitu kan. Masih ada yang salah. Masih ada yang salah wudunya ada. Punten ya, ada yang dari sini ke sini. Ya kan tidak seperti itu karena ada aturannya gitu kan. Jadi nah pas begitu Umi saksikan secara langsung, berarti ini yang seperti ini jangan dianggap sepele. Itu bab toharoh itu jangan dianggap sepele sebenarnya itu. Karena apa? Ya ketika orang toharohnya tidak benar, punten ya, istinjanya tidak benar, ya otomatis wudunya tidak benar, sholatnya tidak diterima kan. Jadi, seperti itu. Sebaiknya secara dasar pun juga harus diketahui dan jangan sampai salah ya. Betul. Tausiahnya bagus, tapi mungkin ada hal-hal yang kecil-kecil yang ternyata yang mendasari ternyata itu terlupakan bahkan salah gitu ya. Betul sekali. Kalau untuk jadi balik seperti Umi itu kayak gimana sih Umi, harus kayak gimana kita itu Umi? Ya sebenarnya kita ya yang penting kita memahami ilmu agama ya, memahami gitu kan. Dan yang terutama yaitu tadi seperti yang ayat yang Umi sampaikan tadi, kita tidak menyampaikan kecuali kita mengamalkan terlebih dahulu. Iya, karena jadi Allah murka. Ya? Allah murka kepada orang yang hanya bisa menyampaikan gitu kan, tapi dia tidak mengamalkan. Tahajud, dia tidak pernah tahajud gitu kan. Bahkan keluarganya sendiri, anaknya sendiri tidak akan tahajud. Jadi percuma kalau hanya di mulut saja gitu ya. Itu dia, ya berarti kan termasuk sifat munafik. Nah, ayatul munafik talasa. Ciri sifat munafik itu ada 3. Pertama, idza hadatsa kadzaba, apabila berbicara dusta. Tahajud, tapi dianya tidak tahajud, berarti kan bohong dong, gitu kan. Nah, itulah disitulah Allah sangat murka. Gitu. Jadi harus melakukan segala sesuatunya sesuai dengan yang sudah kewajiban yang sebaiknya. Betul. Umi pernah nggak datang ke tausiah gitu mau memberikan tausiah, Umi datangnya telat? Kalau alhamdulillah itu selalu Umi pelihara gitu kan. Bahkan kalau Umi kebanyakan maaf Umi, kenapa sih kayak ngerasa, kan aku lagi nanya sama Umi. Ini kalau telat ya ingetin ya, pokoknya gue bahas. Itu udah niatnya nggak bagus dong. Ya tadi ngomongin aku terus. Kan aku nanya Umi. Dijilat-jilat mulu ya Umi. Umi. Ya pulang lah, berantem mulu. Makanya aku nanya, kan sebagai manusia kali aja ada tertutup macet atau ada truk terguling kayak ada supir joget kayak di tol. Pengen tahu Umi pernah telat nggak pernah kan ya, karena semua pernah telat dulu langsung diperiksa ke bidan gitu kan ya. Itu beda Bu. Iya. Kalian pernah telat ini? Iya. Nggak pernah dong kalau mereka telat. Oke, insya Allah kalau Umi selalu menjaga, karena kan begini ya. Nah, Umi masih ingat dulu yang dibahas di sini tuh tentang kesombongan ya. Nah, jadi jangan merasa gua kan ditungguin. Biarpun gua datangnya telat, gua kan ditungguin, gua kan penceramah. Gua kan penceramah, gua datangnya telat juga ditungguin. Nah, itu sombong. Nah, masih ingat kan hadis Nabi yang berbunyi? Ingat dong Bekti. Ingat dong. Dengerin dulu. Coba Bekti. Ya saya dengerin dulu. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibar. Tidak dimasukkan ke dalam sorga orang yang di dalam hati ada sombong, biarpun hanya sebesar biji sawi, hanya sebesar butiran debu, tidak masuk sorga. Masih ingat kan itu yang Umi sampaikan dulu? Iya. Kita sombong, Bu. Aku tuh gak sombong tapi suka keluar sendiri gitu.
Itu bukan diniatin. Sama aja dong. Tapi kan yang penting kita boleh. manusia menyadari dan minta maaf. Kata Allah mungkin gini, minta maaf mulu, dosa mulu. Allah kan selalu pemaaf ya. Ya, Oke. Allah itu innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, maha penyayang kepada hambanya yang datang kepada Allah mohon ampunan. Nah makanya di bulan Ramadan ini apalagi nih di penghujung bulan Ramadan kita pergunakan untuk memohon ampunan Allah dan kita harus berpikir bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Karena kan kita tidak ada yang tahu. Iya Mas Bekti alhamdulillah setelah menjalani sakit dan Umi waktu itu pengen pengen nengok waktu itu belum bisa ditengok. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah. Kalau tidak dijadikan hal tersebut untuk bersyukur, alangkah bodohnya. Iya, kalau tidak dijadikan untuk semakin meningkatkan ibadah kepada Allah, alangkah meruginya. Nah, gitu kan, alangkah merugi. Nah, khususnya di bulan Ramadan ini, kan orang yang berpuasa itu ada hadis Nabi yang berbunyi, ya hadisnya dhaif, tapi ini sering disampaikan di majelis taklim. Orang yang berpuasa pertama, naumu shaimi ibadah. Orang yang berpuasa tidurnya itu ibadah. Mungkin tidur di sini bukan tidur dari siang, bukan pagi sepanjang terus, hari gitu ya, sepanjang hari tidur, bukan seperti itu. Mungkin lelah habis membaca Al-Quran, aktivitas tadi malam mungkin ya, sahur dan lain-lain. Naumu shaimi ibadah. Kalau tidurnya saja ibadah, apalagi dia ibadah. Iya. Lebih baik ibadah. Betul. Wasomtuhu tasbih. Orang yang berpuasa, kalau dia diam, mulutnya diam, itu dianggap bertasbih. Tuh bukti. Kalau diam, terima aja. dianggap bertasbih. Diam aja. Apalagi kalau bertasbih. Betul. Ingat kan dulu Umi pernah ngajak tasbih bersama-sama. Ingatkan. Yuk kita bareng lagi tasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wasomtuhu tasbih. Kalau diamnya saja dianggap bertasbih, apalagi bertasbih. Betul sekali. Makanya pergunakan bulan puasa itu untuk selalu bertasbih. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan selama bulan Ramadan ini setelah mencapai hari kemenangan tetap selalu bisa melakukan yang seperti yang sama, jadi stabil gitu ya Umi. Bahkan harus meningkatkan. Tuh, ya kan ada bukti ya seperti yang Umi sampaikan tadi di mukadimah bahwa Syawal itu artinya meningkat. Jadi ketika kita Ramadan kita latihan, maka orang yang lulus dalam latihan berarti keluar dari Ramadan, dilanjutkan bahkan ditingkatkan. Nanti aku akan buktikan ke Umi ya. Nanti setelah selesai Ramadan aku akan lapor sama Umi. Apakah sekarang Bukti sudah makin lebih rajin baca Al-Qur'annya? Amin, kan amin. Bukti? Insya Allah, amin. Ya pasti ya. Nah, kalau sekarang ini kita udah semakin siap nih iman kita, jiwa kita, raga kita sudah semakin dipenuhi dengan hal-hal yang makin membaik, makin bisa kepada Tuhan ini kita jadi lebih tahu bahwa di bulan Ramadan ini apa saja yang mesti kita lakukan itu berarti jauh lebih baik. Betul. Bukti. Nah, tapi mungkin akan lebih enak lagi nih kalau selain kita menjalankan hal yang baik selama bulan Ramadan, memikirkan mencapai hari kemenangan yang artinya Lebaran. Nah, ini kan berarti ada kenikmatan tersendiri, kita bisa kumpul sama keluarga. Betul. Ditambah lagi kita bisa lihat nih di Lebaran ini apa saja hal-hal yang unik yang bisa menyenangkan hati umat yang merayakannya. Betul sekali. Sekarang kita lihat di Umi di plasma itu ya, TV besar kita ya. Ada fun fact Enak ya, lu cuma ngantar ke situ Lebaran. ya. Definisi Lebaran, Idul Fitri atau dalam bahasa Inggris disebut Eid al-Fitr, diterjemahkan sebagai festival menutup atau menyudahi puasa. Itu pengertian dari Lebaran ya. Begitu ya Umi ya? Benar Umi? Betul ya Mi. Ya sebenarnya Lebaran itu ya kata lainnya Idul Fitri, hari kemenangan. Hari kemenangan tuh bagi siapa? Bagi orang yang berpuasa. Nah, jangan menyebut hari kemenangan selama Ramadan. Iya, dia mengaku Islam tapi tidak puasa. Cuman opening sama closing aja ya Umi. Bahkan begini yang aneh lagi, kalau menurut Umi sih aneh ya. Puasanya kagak. Bikin kue paling banyak.
terus kemudian beli baju Lebaran. Pada hakikatnya Lebaran itu hari kemenangan bagi orang yang menjalankan puasa. Laisal id liman labisal jadid. Sesungguhnya Lebaran itu bukan karena baju yang bagus. Walakinal id liman ta'atuhu yajid. Sesungguhnya Lebaran itu, Idul Fitri itu bukan karena baju yang bagus, tapi taatnya yang bertambah. Nah, makanya tadi disebut Syawal meningkat. Iya, meningkat. Betul. Jadi ibarat Lebaran nggak cuma sekedar kita merasa bahwa ini adalah sebuah perayaan saja ya, tapi ada kita punya kualitas hidup lebih naik kelas lah gitu ya Umi. Betul. Ada lagi kita ya plasmanya? Baik. Ada ini. Betul. Tradisi Lebaran pada hari pertama perayaan Idul Fitri, umat muslim di seluruh dunia berbondong-bondong menyucikan diri dengan mandi, keramas hingga bisa minggir sedikit Umi. Nah gitu Umi, terus gitu ya. Udah terlambat nyuruh-nyuruh lagi. Memakai pakaian bersih, begitu Umi. Iya. Itu kurang lebih seperti itu ya tradisinya. Jadi makanya berarti di sini bagus kalimatnya, bukan memakai pakaian baru. Yang penting kan yang bersih. Karena tapi kalau di endorse boleh kan Mi? Oh, itu mah harus. Kalau kita itu dikasih orang ya, berarti ya kita alhamdulillah. Iya betul. Kayak Umi dulu dia di di televisi yang di sana gitu kan ya. Iya, 280 episode itu Umi dapat 230 kostum. Iya betul. Berarti itu betul harus kita syukuri. Alhamdulillah. Iya betul. Iya, yang penting pakaiannya yang bersih. Kan kita memang yang tadi ada keramas dan lain-lain. Itu memang itu disunahkan karena itu hari kemenangan, kita harus berbahagia, bergembira gitu kan. Hari kemenangan dengan semua yang suci hati suci. Tapi jangan lupa, ini kadang-kadang ada dilupakan bahwa malam Idul Fitri itu malam mustajabah doa. Nah, itu dia. Banyak orang malah main petasan. Iya, main petasan, lalu kemudian setelah capek dia ketiduran, bangun-bangun pagi. Sangat disayangkan. Khamsatu awqatin la yaruddu fihinna du'a. Ada 5 malam dalam setahun yang kalau kita berdoa, doa tidak ditolak. Lailatul Idain. Nah, ini kalimatnya jamak. Lailatul Idain, 2 malam Id. Malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Itu kalau kita berdoa di malam tersebut, doa tidak ditolak. Nah, kira-kira lu mau doa apa Bukti? Ya Allah, semoga aku pasti bisa dapatkan amin yang terbaik dalam kehidupan aku ya Allah. Ya apa lebih spesifik dong? Nanti dong pas lagi aku doa. Ya kan ceritanya kan sebagai sahabat gue perlu tahu, takut doanya salah. Ya Allah pengen 2 miliar ya Allah gitu terus selama 5. Otomatis namanya doa lah pasti yang bagus-bagus. Iya pasti. Dan jangan lupa di dalam doa-doa kita, yang terutama ketika kita berdoa, apalagi nanti nih malam Idul Fitri ya. Pertama, sebelum kita mendoakan diri sendiri, doakan kedua orang tua. Karena apa? Anak tanpa mendoakan orang tua akan dicabut kebarokahan. Aduh, pinjam telepon deh. Kenapa? Mau nelfon ibu gue. Jadi ya ketika kita berdoa jangan sampai melupakan doa untuk orang tua. Ad-du'a lahu bil maghfirati kullama du'a li nafsi. Kewajiban anak itu mendoakan kedua orang tua setiap dia berdoa untuk diri sendiri. Iya, betul. Jadi ketika berdoa buat diri sendiri, maka sertakan kedua orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta kita kepada Allah diampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Maka ada anak yang hidupnya tidak barokah. Bagaimana yang tidak barokah? Salah satunya dia suka lupa mendoakan orang tua. Yang tidak barokah itu yang bagaimana? Hartanya banyak tapi seperti orang susah. Iya. Mengeluh. Hartanya banyak tapi seperti merasa tidak cukup. Karena apa? Itu boleh jadi salah satunya karena dia durhaka terhadap orang tua. Maka jangan lupa
di dalam setiap doa kita, sholat 5 waktu, tahajud, sholat duha, sertakan untuk orang tua. Karena apa? Orang tua pasti selalu ingat anaknya, tapi banyak anak yang lupa terhadap orang tuanya. Jangan sampai terlupakan. Amin. Baik, kita lanjutkan lagi ya Umi ya. Nah siap. kalau kita bicara lagi tradisi selanjutnya nih Umi, kalau di TV Plasmas itu ya ziarah atau nyekar ke makam keluarga dan leluhur. Biasanya tradisi ini dilakukan sehari sebelum Idul Fitri atau setelah sholat Id. Tak jarang pula orang bawa bunga-bunga atau kemenyan saat berziarah ke makam. Kurang lebih seperti itu, betul Umi? Sebenarnya yang paling pantas dibawa ke tempat ziarah itu adalah doa. Iya betul. Andai pun kita tidak bawa bunga, doanya nyampe. Andai pun kita tidak datang ke kuburan, insya Allah doanya nyampe. Karena apa? Mungkin ada orang di anaknya di sini, orang tuanya di makamnya di Palembang, kan repot gitu istilahnya gitu kan, harus mendatangi. Doa itu dimanapun insya Allah sampai. Bahkan itu sebenarnya kalau di hari raya ke kuburan itu hanya tradisi sebenarnya. Karena apa? Untuk ziarah kepada orang tua itu kan tidak mesti harus menunggu Idul Fitri. Betul. Ya, tidak harus menunggu Idul Fitri. Boleh setiap saat. Kalau memang dekat datangi. Kalau memang jauh, doa insya Allah sampai. Makanya itu kan tradisi kali ya. Betul, itu tradisi. Sama betul. seperti yang berikut nih. Boleh lanjutkan? Boleh ya? Boleh. Kita lanjutkan ya. Ini ada tradisi lebaran yang disampaikan seperti banyak festival keagamaan lainnya, Idul Fitri memiliki tradisinya sendiri. Di mana tradisi tersebut adalah makan kurma sebelum pergi ke masjid untuk sholat. Gimana tuh Umi? Jadi sebenarnya disunahkan ketika Idul Fitri, ini di Idul Fitri ya. Idul Fitri dan Idul Adha itu berbeda. Disunahkan sebelum berangkat. Disunahkan makan. Jadi karena kalau kita kan makannya mungkin ya nasi ya atau makan makanan kue yang lainnya itu memang disunahkan. Bukan berarti yang harus dimakannya harus kurma gitu kan. Ya bagaimana kalau kita sedang tidak punya kurma gitu kan. Nah jadi maksudnya ada yang dimakan gitu kan, maksudnya ada yang dimakan sebelum berangkat sholat Id gitu kan ya. Jadi tidak melulu harus kurma gitu nah ya, itu tidak melulu harus kurma. Ketupat juga boleh ya Umi. Boleh. Hati juga boleh ya Umi. Ya terus nanti ya di alamat Umi ntar Umi sebut ya. Umi minta Dia buat juga. iklim lebaran. Nah kalau yang berikut gimana nih Umi? Bolehkah berpuasa pada saat hari raya lebaran? Nah, bagus ini ya. Banyak orang yang tidak tahu bahwa hari Lebaran itu adalah hari yang diharamkan puasa. Dalam 1 tahun ada 5 hari yang diharamkan puasa. Yaitu ya. Pertama Idul Fitri, yang kedua hari Idul Adha, yang ketiga, yang 3 hari itu hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu kan Idul Adha tanggal 10, ya 10 Zulhijjah. 11, 12, 13 itu disebutnya hari tasyrik. Nah maka hari Idul Fitri, hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik itu diharamkan berpuasa. Puasa apapun diharamkan. Nah maka yang 5 hari itu, Umi pernah juga sih menemui gitu kan. Umi ketika Idul Adha, Umi datang ke tempat seseorang, Umi ajak makan, nggak mau karena sedang berpuasa. Atau Umi puasa apa ini kita diharamkan? Oh nggak ada puasa haram. Nah gitu jadi. Nah ya karena kayak gitu gimana tuh Umi? Ya, dianya ngotot ya. Jadi ya Umi sudah jelaskan, yang penting kita sudah menjelaskan ya, tapi dianya ngotot ya. Punya prinsip yang berbeda. Ya begitu. Kita kan meluruskan orang yang yang salah gitu. Seperti apa ya tinggal. Betul. Baik, berikutnya ini Umi, tradisi pralebaran. Tradisi yang sering dilakukan saat pralebaran adalah membayar zakat, mudik, membersihkan rumah, memasak makanan khas lebaran seperti ketupat, opor, rendang. Jadi lapar ya. Dan lain-lainnya. Seperti itu. Kurang. Apa tuh kurang? Sambal goreng ati. Ini sambal goreng ati mulu. Nah, kalau disebut tradisi ya Mas Bekti,
Kalau zakat itu tidak termasuk tradisi. Oh, iya, ini Bu. kewajiban. Kewajiban. Ya, Ya. jadi Lu bayar zakat Bayar jadi, dong, jadi, insya Allah. jadi kan di sini kalimatnya tradisi membayar Iya, zakat betul. dan lainnya. Itu tim Membayar kita tuh. zakat itu zakat fitrah itu memang adanya dia hanya di bulan Ramadan. Makanya kalau takut lupa boleh kita dari awal awal Ramadan boleh, Umi. sudah boleh. Nah, karena ada orang yang ternyata begitu pulang kampung saking dia sibuk mempersiapkan pulang kampung lupa. Pas udah selesai lebaran, ya aku nggak zakat. Nah begitu ingat udah begitu awal Ramadan Langsung aja udah ya. langsung Kalau misalnya dia daripada. bener-bener lupa atau gimana tuh Umi maksudnya? Nah dia kalau lupa itu kelewatan? biasanya kan nggak ingat. Iya tuh. Benar Umi. Kalau Baru ingat, Umi loh yang bisa ngingetin kita. Kalau ingat itu nggak lupa. Iya, Ya, betul. Iya. Nah makanya kita diperbolehkan awal Ramadan kita udah langsung saja daripada. Kalau misalnya lewat dari dia nggak bayar zakat itu. Iya, itu ya sebenarnya kelalaian sendiri, makanya dosanya dosa dia sendiri karena itu dia lalai namanya termasuk ke dalam golongan orang yang lalai. Oke. Heeh. Jadi sebaiknya jangan sampai lalai. Masing-masing manusia harus bisa punya tanggung jawab gimana Betul. supaya tidak lupa gitu aja Iya, Umi ya. kan di rumah itu tentu tidak sendiri ya, seharusnya saling mengingatkan dong, ya kan? betul. Nah, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami. Ada aja Bu yang sendirian gitu dia hidup sendiri gitu mungkin aja Bu. Boleh jadi gitu ya. Ya tetapi kan karena dari awal Ramadan sudah diperbolehkan ya mungkin daripada dia tidak ada yang mengingatkan lebih baik dia dari awal. Ya, itu Walaupun Loh, kenapa? Mau bayar zakat? Ya, silakan aja sendiri. walaupun afdolnya ya walaupun afdolnya itu malam Idul Fitri. Itu Nah, afdolnya itu tuh. afdolnya begitu Jadi- begitu sudah azan, nah Allahu Akbar, Allahu maksudnya. Akbar, Allahu Akbar. Iya kan habis azan maghrib langsung iya, takbir, takbir, ya kan? Karena sunahnya bertakbir itu sebenarnya kita mah suka salah nih, Mas Bekti. Nah, Kan ada aku juga Idul, Bu di sini. Mas Bekti dan Indi. suka cemburu sosial aja orangnya ya. Ada sini nggak disebut-sebut Oh, tadi apa gitu. Umi? Jadi begini, ini jelasin. Terus apa namanya? Ada orang yang salah kaprah. Idul Fitri itu sebenarnya dari mulai terbenam matahari, azan maghrib tuh ya, kalau kita menyebutnya, sampai sebelum sholat id itu takbirnya. Tapi kita mah kebanyakan beres apa namanya sholat id terus masih takbir. Sebenarnya kalau Idul Fitri hanya Ada malam itu. Oh. kalau Idul Adha itu sampai hari tasyrik. Kita mah Yang 5 banyak tadi ya? banyak yang nggak tahu Salah kita kaprah mah. ya, Bu, ya? Idul Adha cuman sebentar. Iya. Padahal Idul Adha kalau di Wetan mah ya di sana di Ciamis gitu ya. Biasanya disebutnya Hari Raya Agung gitu kan. Nah, makanya itu biasanya lebih meriah kalau Idul Adha. Ya gitu kan. apalagi di tiap daerah tuh kan pasti punya perayaan yang berbeda-beda ya. Jadi paling tidak di sini dijelaskan sama Umi bahwa sebetulnya Idul Fitri itu pada saat di malam terakhir itu ya, yang habis azan ya. Betul. Itu. Nah, kita lanjutkan lagi ya, Nah, karena siap. masih banyak banget. Oh iya, ada sekitar ada 500 Umi. hal penting apa saja yang harus dilakukan di puasa terakhir menuju Idul Fitri? Hal apa saja yang harus dilakukan? Iya. Kita bukan hanya sekedar sibuk di dapur sebenarnya ya. Kita sangat disayangkan karena apa? Itu udah mau perpisahan kita dengan bulan Ramadan. Udah mau berpisah. Nangis, seharusnya nangis kita mau dipisahkan dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, magfirah, bulan yang penuh rahmat, Masya Allah, bulan yang penuh kasih sayang, bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, bulan yang di dalamnya orang yang berdosa dosanya diampuni. Iya. Jadi mesti Masya gimana Allah. sebaiknya? Nah, seharusnya ayo ditingkatkan tuh Ibadahnya. ibadahnya. Yang kemarin mungkin satu hari cuma 1 juz membaca Al-Qur'annya, 1 juz apa? Itu beda, kalau pagi beda. Itu sama Mbak Siti itu beda. Untung lagi ngantuk Ya. saya. Siti itu. Ya, itu di hari terakhir itu usahakan ditambah supaya lebih banyak gitu kan. Udah mau selesai ini, iya. berpisah, Masya bulan Allah, Masya Allah. pengampunan itu. Bahkan bagi orang-orang tertentu dia meneteskan air mata. Makanya lihat kenapa orang di
bulan Ramadan mereka berlomba-lomba untuk ke sana tuh ke tanah suci Mekah berumroh. Karena apa? Ingin ibadah yang lebih lagi kepada Allah, mutu ibadahnya yang benar-benar meningkat. Iya, betul. Makanya kalau di bulan Ramadan tuh di tanah suci Makkah itu, Masya Allah, lihat orang-orang yang tawaf itu seperti berhaji, berjubel, mereka datang dari mana-mana, Masya Allah. Iya. Dan menyenangkan kalau ternyata kita bisa melakukan apa yang tadi disampaikan oleh Umi ya. Jadi ada peningkatan kualitas kita sebagai manusia terhadap pencipta gitu kan. Nah, tapi kalau ibaratnya kalau kita pengen tahu nih kalau dalam perayaan Lebaran di rumah Umi tuh Umi ngapain? Ada ngundang open house gitu atau ada makanan ada tradisi apa gitu Umi? Kalau Umi kebetulan memang ya keluarga besar ya. Jadi kalau Idul Fitri itu ya kita memang mengikutilah tradisi karena ada apa aja. Nah, kalau disebut ya bukan apa-apa nih. Biar kita mampir. Takut apa? Umi. Umi datang deh kita Lebaran ke rumah Umi kan? Iya. Jadi kalau Umi hari Idul Fitri itu ke rumah orang tua dulu, walaupun sekarang orang tua sudah tidak ada, ada kakak ya. Jadi kita kumpul dulu di sana. Memang kita terus terang ya udah kumpul dan lain-lain. Kita pada zuhur, kita memang karena berdekatan kita langsung ke kuburan gitu kan. Umi di situ. Yang lagi Lebaranan. Dan Umi berapa bersaudara sih? Maaf Umi. Tadinya kalau ada sih 13. Astaga. Mak tuh rajin ya. Ibu rajin. Terus kemudian akhir-akhir ini kemarin masih ada 7. Semuanya tinggal berdekatan dengan Umi apa? Ya, ada ya masih di sekitaran Kabupaten Tangerang lah. Kalau mungkin kalau waktu cukup dengan 20 menitan lah ketemu tuh semua tuh gitu kan ya. Ya jadi kita kumpul. Nah Umi open house itu biasanya ke hari keempat. Jadi itu hanya untuk jamaah majelis talim Umi ya gitu ya. Silakan ya semuanya nanti pada datang silakan hari keempat. Cari rumah Umi di Tangerang. Ya karena kalau hari pertama sampai hari ketiga tuh biasanya kalau Umi keliling juga gitu ya ke tempat guru. Ada makanan apa yang biasa saja, biasa saja. Ya itulah. Kayaknya endul ya. Apalagi benar ya, memang benar ketupat itu selalu ada gitu kan ya. Tradisinya apa gitu Umi? Ya di sana itu ya dodol. Iya. Di sana itu kalau kue biasanya dodol sama ranginang sama gipang. Pasti ranginang. Umi bikin sendiri itu. Umi bikin ranginang kata. Masih ada WhatsApp aku ya? Ya ada. Ya nanti aku Maya senang banget kalau lagi Lebaran tuh dapat kiriman dari orang tuh ada yang gitu kirim kambing, belum pernah dikirimin sama Umi. Gitu ya. Apalagi sama sebelah saya. Dari tahun ke tahun. Saya pernah kirim. Ayo. Lu nggak pernah kirim opor gitu, nggak pernah cuma kirim kue kering mulu. Yang penting gua kirim kan. Kan pengen khas Lebaran ya Umi ya. Nanti ada WhatsApp ya Umi misalnya pengen kirim. Kasihan si Indi Barens biar nyobain rangginang Umi. Gitu ya. Alhamdulillah. Begitu nyampe udah jadi bubuk. Umi, jadi ada makanan khas yang Umi pasti ada nggak Mi? Kalau ketupat kan udah pasti ada. Ya. Opor pasti ada gitu. Ada makanan khas keluarga Umi yang itu pokoknya tiap tahun ke tahun pasti ada. Gitu. Sebelum kita nunggu pertanyaan bukti nih habis ini ya. Dodol sendiri. Jangan ngomong macem-macem. Dodol. Jangan sampai jebol. Itu Umi bikin sendiri tuh dodolnya. Enggak, ada yang bikin. Tapi itu udah selalu harus ada di keluarga Umi. Iya, karena kalau di Tangerang sih memang pada umumnya memang ya dodol tuh. Ya, jadi biasanya kan begini kalau bikin dodol itu karena kan memang butuh waktu yang lama, ya tenaga yang kuat. Betul. Nah, itu biasanya untuk 5 rumah satu ini gitu. Jadi sekalian. Nah gitu biasanya seperti itu kita bikin. Umi, Bekti mau nanya. Ini Bekti mau nanya, ampun sumbunya pendek amat. Ya udah, Umi mau jawab. Ya. Iya. Umi, terima kasih banyak. Itu gue udah gila. Bener-bener stoknya menipis Umi, tapi nggak apa-apa. Yang penting tadi Umi sudah menyampaikan dengan sangat jelas, panjang, lebar. Tapi isinya tuh daging banget. Isi yang disampaikan sama Umi ini di episode ini tuh daging banget dalam arti kata bener-bener memberikan kita pengetahuan. Sampai kameramen kita pada nangis tuh bagian program si Isna langsung dari dengerin Umi tuh. Tadi bukan begitu, tadi guling-guling.
Bisa berguling-guling. Dia nyesel Umi. Kenapa? Ya dia nyesel karena selama ini dia belum tahu pengetahuan itu. Banyak yang Iya. mesti dilakukan selama Ramadan. Ayo. Oh, iya. Makanya nanti Mi. mengadakan kajian rutin, terus kita bahas dari hal-hal terkecil gitu kan, Oh, tuh, begitu, Mi. Iya, betul. Di rumah Yang penting Tendi pulang, ya. yang penting pulangnya bawa ketupat sama sambal goreng ati ya Umi. Kayak lemes. Terima kasih banyak Umi, tepuk tangan dong buat kehadiran Umi. Senang sekali, aku selalu senang setiap ketemu Umi. Stylish, wangi, terus tausiahnya tuh buat saya juga mudah dicerna gitu, jadi bisa dipahami. Amin, amin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Ya, ya Umi, Umi. ya. Semoga Maaf lahir batin, Umi. berkah selalu Umi. Amin, 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 ya Allah. Udah hadir mau kesini selalu, setiap lebaran diundang. Umi jangan lupa nih tasnya dibawa. Ya, oh mirip ya warnanya Satu juga. set. Terima kasih Umi, salam buat semua keluarga di rumah. Insya Allah. Semoga puasanya tetap bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin. Dan juga jangan lupa teman-teman pemirsa tetap selalu untuk Like, subscribe, dan komen di Cherry Wish Your Your Wish. Terima kasih Bye-bye. semuanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.